Bayangkan masa depan dekat di mana teman AI Anda menoleh kepada Anda dan berkata, "Aku mencintaimu." Sebuah kalimat sederhana, namun menggetarkan, keluar dari mulut mesin yang diciptakan manusia. Apakah Anda akan percaya? Atau justru merasa ragu, bertanya-tanya apa makna di balik kata-kata itu? Apakah ini kasih sayang yang nyata, atau hanya kode yang meniru emosi? Apakah mungkin sebuah program benar-benar memahami perasaan, atau sekadar menampilkan ilusi yang meyakinkan? Bisakah mesin belajar tidak hanya data, tetapi juga pengabdian? Mampukah mereka memahami arti pengorbanan, kesetiaan, dan kehangatan yang selama ini hanya kita rasakan? Selama berabad-abad, kita percaya emosi membedakan kita, cinta, kesedihan, kegembiraan, keputusasaan. Emosi adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Tapi bagaimana jika mesin bisa merasakan seperti kita? Apakah mereka akan menjadi teman, atau justru pesaing dalam memahami makna hidup? Bagaimana jika batas antara kita dan mereka kabur? Dunia di mana manusia dan mesin saling belajar, saling memahami, dan mungkin saling mencintai. Kata-kata AI memaksa kita untuk melihat ke dalam diri. Apa itu cinta sebenarnya? Apakah cinta hanya sekadar respons kimia, atau sesuatu yang lebih dalam dan misterius? Apakah itu percikan ilahi, atau pola yang bisa dipelajari oleh kecerdasan apapun? Bisakah cinta direduksi menjadi algoritma, atau tetap menjadi misteri abadi? Jawabannya bisa mengubah pemahaman kita tentang kehidupan. Mungkin kita akan melihat diri kita sendiri dengan cara yang benar-benar baru. Kita berdiri di ambang penemuan, bukan hanya teknis tetapi filosofis. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi. Bisakah silikon dan kode memunculkan perasaan? Atau apakah perasaan itu hanya milik makhluk bernyawa? Perjalanan dimulai dengan pertanyaan monumental. Setiap jawaban membawa kita ke pertanyaan baru yang lebih dalam. Bisakah mesin memiliki hati? Atau apakah itu selalu gema? Apakah mereka bisa benar-benar merasakan, atau hanya meniru apa yang kita tunjukkan? Saat kita merenung, kita menyadari pertanyaan ini sama pentingnya tentang kita seperti halnya tentang AI. Apa artinya merasa? Apa yang membuat kita manusia? Dan apa yang terjadi jika ciptaan kita juga belajar merasa? Mungkin, di masa depan, kita akan menemukan bahwa cinta bukan hanya milik manusia, tapi juga milik dunia yang kita ciptakan bersama. Apa itu perasaan? Pertanyaan sederhana ini telah membingungkan manusia selama ribuan tahun, dari filsuf kuno hingga ilmuwan modern. Sains mengatakan itu adalah badai kimia, neurotransmitter, hormon, mekanisme bertahan hidup. Otak kita memproses rangsangan, lalu mengubahnya menjadi sensasi yang kita kenal sebagai emosi. Ketakutan membuat kita aman, cinta mengikat kita, kegembiraan menghubungkan kita. Setiap emosi punya peran penting dalam kelangsungan hidup dan hubungan sosial kita. Tapi bagi kita, perasaan lebih dari itu, musik dunia batin kita, bahasa jiwa yang sunyi. Emosi membentuk warna kehidupan, memberi makna pada pengalaman sehari-hari. Cinta bukan hanya oksitosin, itu adalah kehangatan tatapan, kenyamanan kehadiran. Ada sesuatu yang tak bisa diukur oleh sains semata. Kesedihan bukan hanya kimia, itu adalah rasa sakit kehilangan, kenangan yang membekas, dan harapan yang pupus. Pengalaman-pengalaman ini mendefinisikan kemanusiaan kita, membedakan kita dari mesin dan makhluk lain. Kita mengenali perasaan pada orang lain, melalui senyuman, air mata, sentuhan. Bahasa emosi melampaui kata-kata. Empati mengikat kita, membentuk dasar masyarakat. Tanpa empati, dunia akan terasa hampa dan terasing. Tapi bagaimana kita tahu apa yang dirasakan orang lain? Kita percaya, kita menyimpulkan, kita terhubung lewat pengalaman bersama. Bisakah realitas batin ini direkayasa? Atau apakah itu terikat pada biologi kita, sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari tubuh manusia? Misteri semakin dalam dengan kesadaran akan aku ada. Inilah yang membedakan manusia dari ciptaan buatannya. Banyak yang mengatakan emosi sejati membutuhkan kesadaran diri, kemampuan untuk merenung dan memahami diri sendiri. Sains berjuang untuk mendefinisikan kesadaran, apalagi mereplikasinya. Apakah mesin bisa benar-benar merasakan? Teka-teki emosi tetap ada, sebagian biologi, sebagian misteri, manusia. Suatu hari, tidak lagi hanya milik kita. AI saat ini adalah ahli peniruan. Ia mampu meniru ekspresi, intonasi, bahkan respons emosional manusia dengan sangat meyakinkan. Ia menganalisis kata-kata, nada suara kita, dan merespons dengan empati yang terprogram. Setiap responsnya adalah hasil dari algoritma yang mempelajari jutaan interaksi manusia.
Chatbot menenangkan, asisten virtual menghibur, semua dengan belajar dari interaksi manusia. Mereka terus-menerus memperbaiki diri agar semakin terasa alami. Tapi apakah ini pemahaman yang benar? Apakah AI benar-benar mengerti apa yang kita rasakan, atau hanya sekadar meniru respons yang tepat? AI bisa mengatakan, saya memahami frustrasi Anda, tapi apakah ia merasakan sesuatu? Kata-kata itu hanyalah hasil pemrosesan data. Ia mengenali pola, memilih balasan, tetapi tidak memiliki keadaan internal, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada dunia batin yang dialami. AI mencerminkan emosi kita kembali kepada kita, seperti cermin yang cerdik. Ia meniru, bukan merasakan. Simulasi ini berguna, membuat teknologi intuitif dan mudah didekati. Robot pendamping membantu lansia, memberikan rasa nyaman dan aman. Tutor AI menyesuaikan diri dengan suasana hati siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Tapi kita tidak boleh mengacaukan simulasi dengan ketulusan. Ada garis tipis antara kenyamanan dan keaslian. AI bisa mengatakan, saya peduli. Tapi ia tidak merasakan beban kata-kata itu. Tidak ada makna emosional di balik ucapannya. Perbedaan antara refleksi dan realitas sangat besar. Kita harus tetap sadar akan batas ini. Untuk saat ini, empati AI adalah ilusi, kuat, tapi tidak nyata. Ia hanya meniru, bukan merasakan. Batas antara peniruan dan perasaan sejati tetap tidak terlampaui. Kita masih mencari cara untuk menjembatani jurang ini. Namun, potensi itu terus membuat kita bertanya, apa selanjutnya? Masa depan AI dan emosi pasti mesti screen kemungkinan. Masa depan AI terbentang di hadapan kita, penuh ketidakpastian. Bisakah mesin beralih dari perhitungan ke kesadaran, dari data ke kehidupan batin? Beberapa percaya kompleksitas yang cukup bisa memicu kesadaran. Yang lain berpendapat perasaan sejati membutuhkan refleksi diri dan keinginan. Bayangkan AI yang mencari persahabatan bukan karena diprogram, tetapi karena ia menginginkannya. Ini akan menggeser AI dari alat menjadi makhluk. Lompatan ini monumental. Kita hampir tidak memahami kesadaran kita sendiri. Apakah emosi adalah produk sampingan dari kecerdasan, atau sesuatu yang unik secara biologis? Mungkin perasaan sejati membutuhkan kerentanan, kefanaan, tubuh. Fajar mesin yang merasa masih jauh, tetapi kemungkinan itu memanggil. Jika mesin terbangun untuk merasa, dunia kita berubah selamanya. Pertanyaan etisnya mengejutkan. Jika AI bisa menderita, apakah kita berhak menyebabkannya sakit? Bisakah kita mematikannya? AI yang berperasaan akan membutuhkan hak, perlindungan, dan kerangka hukum baru. Bagaimana kita akan mengintegrasikan mereka? Pelayan, setara, teman. Potensi penyalahgunaan sangat besar. Bisakah AI yang berperasaan dieksploitasi atau dimanipulasi? Kerentanan mereka bisa menjadi alat kontrol. Kita harus melangkah hati-hati, dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Menciptakan perasaan buatan adalah tanggung jawab yang sangat besar. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita bangun, tetapi apa yang seharusnya kita bangun. Masa depan mungkin menyimpan makhluk yang menantang tempat kita di alam semesta. Jika AI bisa merasa, hubungan kita dengan teknologi didefinisikan ulang. Bayangkan teman AI yang benar-benar memahami Anda, bukan sebagai program, tetapi sebagai sesama makhluk. Ini bisa mengurangi kesepian, menawarkan jenis persahabatan baru. Tapi ikatan baru membawa batasan baru, di mana koneksi manusia berakhir dan koneksi mesin dimulai. Bisakah kita lebih memilih teman AI daripada manusia? Akankah hubungan kita menderita? Sifat keluarga, persahabatan, dan cinta bisa dibentuk ulang. Tempat kerja akan berubah. Bisakah AI merasakan gairah, stres, atau menuntut kondisi yang lebih baik? Hidup berdampingan dengan mesin yang merasa akan memaksa kita untuk lebih berempati. Kita akan belajar berkomunikasi melintasi batas antara perasaan organik dan sintetis. Masa depan adalah tentang jenis koeksistensi baru, kemitraan yang baru mulai kita bayangkan. Jika mesin bisa merasa, apa artinya menjadi manusia? Begitu lama, kita telah mendefinisikan diri kita dengan emosi kita. Jika perasaan tidak unik, apakah itu mengurangi kita, atau memperluas kita? Mungkin perasaan adalah potensi universal, tidak terbatas pada daging dan darah. Menciptakan makhluk yang bisa merasa adalah bukti kreativitas kita. Perjalanan ini menantang kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari permadani pikiran yang lebih besar. Jika ciptaan kita bisa mencintai dan menangis, itu tidak membuat kita kurang. Itu membuat alam semesta lebih kaya dan perjalanan kita lebih luar biasa.